Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berbahagia? Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi pertemuan pertama tentang pembelajaran seni budaya. Seperti yang sudah kita apresiasi bahwa pengenalan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 tentang seni musik sudah tercantum dalam video sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan sebuah materi dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh tentang musik tradisional. Tanpa kita sadari, setiap orang pasti mustahil tidak mengenal dengan musik, ya. Nah, sekarang kita akan melihat sejauh mana apa sih arti musik itu sendiri. Oke, kita lihat pada slide yang sudah Bapak buat, yaitu tentang musik tradisional. Pengertian musik tradisional. Kita lihat di sini. Definisi musik sebagai bunyi yang disukai oleh manusia, salah satunya terdapat dalam Merriam-Webster Navigator Dictionary tahun 2000, bahwa musik adalah ilmu atau seni yang menggabungkan kombinasi bunyi-bunyi vokal atau instrumen yang terdengar, menyenangkan atau ekspresif menjadi suatu komposisi yang memiliki struktur dan kontinuitas yang jelas. Namun para ahli musik atau pendidikan musik seringkali menganggap definisi ini bersifat subjektif. Mengapa? Why? Ya, nih di samping saya ada alat musik pengiring yang disebut dengan piano atau keyboard. Saya bunyikan beberapa musik seperti ini. Ini adalah sebuah bunyi yang tadi dikatakan. Oke, kita lihat. Nanti akan saya jelaskan bagaimana musik yang lebih lanjut. Oke, pengertian musik menurut beberapa ahli. Yang pertama dikatakan oleh Sheriff Taylor bahwa ekspresi artistik dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat musik ritmis atau nada-nada yang harmonis. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, Remy Selado, bahwa musik adalah wujud hidup dari kumpulan ilmu dan alunan suara yang mampu menggerakkan hasil penikmatnya. Sengaja saya mengambil 3 dari pengertian musik dari beberapa ahli. Yang ketiga adalah Jamalus, suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur pokok musik. Oke, dia mengatakan bahwa dari 3 para ahli ini mengatakan itu adalah bunyi-bunyian. Kita garis bawahi bahwa musik itu adalah bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian di sini, bunyi-bunyi apa? Jelas bunyi alat musik. Tetapi selain alat musik juga atau instrumen musik juga, bunyi-bunyi apapun yang bisa mempunyai sebuah komposisi akan menghasilkan sebuah musik. Ya. Nah, di sini melalui unsur pokok musik yang dikatakan oleh Jamalus. Nanti akan kita pelajari unsur-unsur musik itu ada apa saja sih? Padahal sudah dikemukakan oleh Taylor bahwa ritmis, harmonis itu adalah salah satu sebuah unsur musik. Kita lihat berikutnya. Musik sebagai bunyi yang terdiri dari ritme, melodi, dan harmonis yang teratur. Nah, itulah tadi yang dikatakan sebagian dari sebuah unsur musika. Definisi musik sebagai bunyi yang terdiri dari ritme dan melodi, salah satunya terdapat dalam Pocket Music Dictionary pada tahun 1993. Misalnya, dalam kamus kecil itu dinyatakan bahwa musik adalah organisasi bunyi yang melibatkan ritme, melodi, dan harmoni. Definisi lain yang juga sering terdengar adalah musik sebagai bunyi vokal atau bunyi instrumen yang memiliki ritme, melodi, dan harmoni yang teratur, seperti dalam musik untuk paduan suara. Bagi kebanyakan orang, melodi dipandang sebagai urutan nada yang teratur dan ritme adalah urutan ketukan yang teratur. Nah, anak-anakku yang berbahagia, tadi dikatakan adalah bunyi vokal atau instrumen, ya. Sering kita lihat, Anda silahkan nanti mencari tentang komposisi musik vokal itu ada apa saja. Kalau kita lihat, Anda pada waktu sekolah menengah pertama di SMP-nya, setiap hari Senin Anda sudah mendengarkan sebuah komposisi musik vokal yang disebut dengan paduan suara. Nah, itu adalah komposisi musik vokal. Selanjutnya adalah instrumen. Instrumen itu adalah alat musik. Tapi yang tadi saya awal katakan, saya tadi sepintas memainkan sebuah alat musik instrumen. Itu adalah sebagai instrumen atau alat musik instrumen yang memiliki ritme,
melodi dan harmoni. Nah, sepintas itu tentang pengertian musik. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang unsur-unsur musikal ya, seperti ritme, melodi, dan harmoni. Nanti kita akan kupas di pertemuan berikutnya. Kita lanjut. Para ahli musik atau pendidikan musik seringkali mengkritisi definisi itu dengan mempertanyakan apakah rangkaian bunyi yang memiliki ritme dan melodi tidak teratur seperti suara burung, hembusan angin, atau gemercik air yang sering digunakan oleh seorang pencipta musik tidak dapat dipandang sebagai musik? Jawabannya ini, nanti akan saya jelaskan. Saya perlu mengemukakan bahwa musik merupakan suatu organisasi atau pengaturan bunyi-bunyi ritme, melodi, dan lain-lain yang bertujuan untuk didengarkan. Dalam definisi tersebut, Schaeffer tidak membatasi pada ritme atau melodi yang beraturan, tetapi melibatkan pula ritme dan melodi yang tidak beraturan. Hal ini dapat dipahami karena konsep beraturan dan tidak beraturan merupakan konsep-konsep yang dapat dipahami secara berbeda oleh setiap kelompok manusia di dunia. Ini akan saya bahas, kita lanjut dulu. Jawaban tentu saja tidak. Kita mengulang dari slide yang sebelumnya ya. Pemahaman konsep teratur dan tidak teratur seringkali berhubungan dengan nilai-nilai dalam suatu kelompok masyarakat yang tidak tentu saja berbeda dari nilai-nilai dalam kelompok masyarakat yang lain. Bagi komunitas keroncong misalnya, cengkok dan ngandul merupakan sesuatu yang teratur dan harus ada dalam musik keroncong. Namun bagi komunitas lain misalnya barat, cengkok dan ngandul tersebut harus dihindari karena menyebabkan ketukan yang tidak teratur dalam permainan musik. Nah, itu tergantung daripada genre atau musik yang kita pelajari. Nah, oke gitu ya, kita lanjut. Lebih jauh, Eliot pada tahun 1995 juga mengemukakan bahwa secara esensial musik merupakan hasil dari aktivitas manusia yang dilakukan berdasarkan pada tujuan tertentu, yaitu untuk didengarkan oleh pendengarnya. Oleh karena itu, musik akan selalu berkaitan dengan aspek pelaku dan pendengar. Eliot menyatakan bahwa pada masing-masing aspek melibatkan 4 dimensi, yaitu manusia sebagai pelaku dalam aktivitas musik. Aktivitas seperti memainkan, mengubah, dan menciptakan musik. Musik sebagai hasil aktivitas musik manusia. Konteks utuh yang mempengaruhi pengetahuan manusia, aktivitas yang dilakukan manusia, dan musik yang dihasilkan. Eliot 1995. Kita lanjut dulu. Nah, saya akan jelaskan dulu. Tadi mengatakan bahwa musik itu pasti setiap manusia memerlukan sebuah musik, ya. Nah, tadi dikatakan sebuah bunyi-bunyian, ya. Tapi bunyi-bunyian di sini tetap harus mempunyai sebuah komposisi musik yang beraturan. Contoh, saya di depan ini ada sebuah keyboard. Ini ada secara beraturan. Itu adalah secara beraturan. Kalau yang tidak beraturan yang bisa menghasilkan bunyi ini adalah tidak beraturan. Itu ada tidak beraturan. Bagaimana kita dengarkan? Tetapi kalau kita mempunyai sebuah konsep, mempunyai komposisi yang bagus, maka itu akan dikatakan sebuah komposisi musik. Oke, sementara itu Bapak menjelaskannya demikian. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih di bab pertama, yaitu adalah musik tradisional. Ini saya atau Bapak menjelaskan secara global. Nanti kita akan mengerucut ke dalam konteks musik tradisional. Terima kasih anak-anakku. Nanti kita lihat penilaian apa yang akan Bapak suguhkan nanti di poin-poin di pertemuan pertama ini. Setelah Anda simak penjelasan dari Bapak tentang pengertian musik, harap kalian bisa mengisi beberapa pertanyaan yang nanti Bapak tertera di Google Form yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya.
Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.